Selamat pagi, selamat sahabat saya ucapkan bagi jemaat Anjas Moro maupun siapa saja yang menyaksikan video tayangan pada sahabat ini. Saya akan memberikan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-9 dengan judul Mengembangkan Sikap yang Memenangkan. Tapi sebelum itu kita satu di dalam doa. Bapa di surga, bantu kami untuk mengerti pelajaran sekolah sahabat pada hari ini, dan bantu kami juga untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga karakter kami menjadi sama seperti Yesus, dan pekerjaan dunia ini boleh diselesaikan oleh karena kemampuan yang telah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ayat inti pelajaran kita terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kesempatan untuk melayani adalah setiap orang untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita semua memiliki kesempatan untuk melayani. Dan di dalam pelayanan itu sudah pasti kita akan menemukan masalah-masalah. Dan pada pelajaran pekan ini kita akan menemukan bagaimana Yesus bersikap kepada banyak orang. Karena nantinya kita akan bertemu banyak orang dalam pelayanan. Dan bagaimana Yesus menyikapi sifat-sifat orang tertentu, apa caranya, apa prinsip yang Yesus gunakan dalam menyampaikan kebenaran, sehingga pada zaman Yesus banyak orang yang mengikut Dia. Kalau kita melihat pada buku pelajaran kita pada hari Minggu, kita akan melihat satu gambaran yang jelas mengenai bagaimana pandangan kita terhadap orang lain. Di sana diceritakan ada orang-orang Samaria dan juga ada orang-orang Israel. Pelajarannya terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 27 sampai 30, Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Di sana ada suatu peristiwa di mana Yesus harus melewati tempat yang dinamai Samaria. Padahal Samaria ini sudah berkonflik dengan orang-orang Yahudi perihal doktrin dan ibadah. Dan kalau kita telusuri lebih lanjut, konflik orang Samaria dan orang Yahudi ini sudah dibangun puluhan tahun sebelumnya. Ada satu peristiwa kenapa konflik ini terjadi. Jadi pada suatu kali orang Samaria ingin berpartisipasi dalam membangun bait suci di Yerusalem, tetapi mereka ditolak. Kenapa mereka ditolak? Karena mereka sudah memiliki perkawinan campuran dengan orang-orang penyembah berhala di sekitar mereka, dan pandangan mereka sudah tidak konservatif lagi, sehingga pada zaman itu mereka menolak bantuan dari orang-orang Samaria. Apa yang terjadi ketika orang-orang Samaria itu ditolak? Mereka ternyata membangun kuil mereka sendiri di Gunung Gerizim. Dan oleh sebab itu akhirnya terjadilah perpecahan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Dan wilayah Samaria ini adalah wilayah yang dihindari orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Bahkan murid-murid pun menghindari wilayah ini. Tetapi kalau kita melihat pada Yohanes pasalnya yang keempat,
ayat 3 dan ayat yang keempat. Berbunyi, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi Yesus dari Yudea kembali ke Galilea, dan ayat 4 katakan ia harus melintasi daerah Samaria. Ada penggunaan kata yang sangat baik untuk kita pelajari, yaitu harus. Kalau kita melihat pelajaran sekolah sahabat kita, penulis katakan bahwa kata harus ini berarti ada satu dorongan Roh Kudus untuk Yesus harus melewati Samaria. Karena di Samaria itu ada seseorang yang nantinya bertemu dengan Yesus dan akan menjadi seorang yang percaya kepada Allah yang benar. Kemudian bertemulah Yesus dengan perempuan Samaria ini. Dan apa yang terjadi? Perempuan Samaria ini mengikut Yesus. Pelajaran yang pertama, bagaimana kita bersikap kepada orang lain adalah kita harus taruh di pikiran kita bahwa siapapun punya kesempatan untuk mendengarkan kabar Injil. Sejahat apapun orang lain, seburuk apapun karakter mereka, kita tetap harus melihat mereka sebagai seseorang yang berharga. Orang-orang Samaria di mata orang-orang Yahudi pada saat itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang harus dihindari, orang-orang yang rendah. Tetapi bagi Yesus, orang-orang tersebut harus diselamatkan. Itulah sebabnya Yesus harus melewati daerah Samaria, karena ada orang lain di sana yang harus Yesus selamatkan. Bagaimana dengan kita? Mungkin di sekitar kita ada orang jahat, mungkin di sekitar kita ada preman, mungkin ada orang-orang yang memiliki nilai-nilai pandang yang buruk di masyarakat. Tetapi melalui pelajaran kita saat ini, kita harus melihat mereka sebagaimana Yesus melihat mereka. Sebagaimana Yesus melihat orang Samaria yang harus diselamatkan, kita juga melihat orang lain dengan pandangan yang sama. Kita harus membantu mereka untuk diselamatkan oleh Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita sudah melihat orang lain dengan cara pandang Yesus, yaitu melihat semua orang harus diselamatkan, maka kita akan berkomunikasi dengan mereka. Dan Yesus menunjukkan cara komunikasi yang sangat luar biasa. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, kita akan melihat satu panggilan yang istimewa bagi kita sebagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah sahabat Yesus. Begitu juga ketika kita bergaul dengan orang lain, ketika kita mau menjangkau orang-orang yang jahat, orang-orang yang dipandang buruk oleh masyarakat, kita pandang mereka sebagai orang yang ingin diselamatkan. Kita bersahabat dengan mereka karena Kristus pun menganggap kita, memanggil kita bukan lagi hamba, tetapi sahabat-sahabat Kristus. Oleh sebab itu kita harus memiliki sikap yang sama ketika kita bertemu dengan orang lain. Dan pada saat Yesus bertemu dengan seorang Kanaan pada Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28, Yesus bertemu dengan seorang Kanaan. Dan di sana Yesus menggunakan cara yang berbeda
sebagaimana Yesus ingin menjangkau wanita orang Kanaan ini. Dia datang minta pertolongan dari Yesus, tapi Yesus sengaja menolaknya untuk melihat kualitas iman seorang wanita Kanaan ini. Dan akhirnya apa? Wanita ini bertahan. Kemudian Yesus melihat bahwa ternyata iman wanita ini sungguh-sungguh, iman wanita ini kuat, sehingga pada akhirnya wanita ini dikabulkan permohonannya oleh Yesus. Dan Yesus memuji wanita ini dalam Matius 15 ayat 28. Hai ibu, besar imanmu. Lalu ada tokoh yang lain, wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan parfum yang mahal, adalah seorang Yahudi, seorang wanita yang berreputasi buruk, seorang wanita yang telah gagal dan sering berbuat dosa, tetapi seorang yang diampuni, diubahkan, dan dijadikan baru kembali oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa melihat bagaimana Yesus bersikap kepada sahabatnya. Bagian pertama, Yesus tahu kualitas imannya. Yesus sengaja menolak permohonannya di awal, sehingga Yesus dapat melihat kualitas iman. Lalu cara Yesus ketika ia bersahabat, ada juga orang yang terpuruk, tapi Yesus dapat mengubahnya. Oleh karena itu, kita juga di saat yang sama, kita harus bersikap kepada sahabat-sahabat kita dengan cara masing-masing. Kalau ada orang lain yang mungkin dalam kerohaniannya dia sudah bisa makan beras, kasihlah beras. Tapi ada orang-orang tertentu yang rohaninya mungkin masih secara bayi rohani. Kita harus memberikan makanan yang lembut, yang empuk bagi mereka. Jadi kita harus bergaul dengan menyesuaikan sikap kita kepada siapa kita mengabarkan Injil. Lalu yang berikutnya, bagaimana caranya ketika kita menyampaikan kebenaran? Ternyata penulis sekolah sahabat kita katakan bahwa persahabatan saja tidak dapat memenangkan orang bagi Kristus. Kita mungkin memiliki banyak sahabat, orang-orang yang kepadanya kita dapat menikmati kebersamaan, dan mereka pun menikmati kebersamaan dengan kita. Tetapi jika kita tidak pernah memberitahukan kepada mereka apa arti Yesus bagi kita dan bagaimana Dia mengubah hidup kita, persahabatan kita mungkin membuat sedikit perbedaan abadi. Jadi memang betul, ketika Yesus berada di dunia ini, Ia melihat orang semua itu dengan kacamata bahwa mereka perlu diselamatkan. Akhirnya Yesus bergaul dengan mereka. Yesus berbaur melihat kondisi mereka. Dan bukan hanya Yesus bergaul dengan mereka, karena persahabatan saja tidak cukup. Kita harus memiliki satu misi yang lebih, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Sebagaimana Yesus tidak hanya bersahabat saja, tetapi Yesus memiliki misi bagi sahabat-sahabatnya. Kita juga demikian. Siapakah sahabat dekat kita? Siapakah teman kita? Mungkin bisa saja di rumah, atau di sekolah, atau di kantor, di tempat kita bekerja. Siapa sahabat kita? Dan ingat, kita tidak hanya bersahabat, karena kita memiliki satu misi untuk menyelesaikan pekerjaan Kristus di dunia ini. Tapi ada masalah ketika kita bersahabat dengan orang. Yang masalahnya adalah pada saat kita bersahabat dengan orang, kita cenderung khawatir ketika kita menegur orang itu. Kita cenderung ketakutan untuk menasihati mereka. Dan penulis buku pelajaran kita berbicara mengenai penerimaan. Ketika kita bersahabat dengan orang yang berdosa, sikap Yesus bukanlah baiklah, lakukan sesukamu, aku masih menerimamu apa adanya. Cara ini bukanlah cara yang tepat ketika kita bersahabat. Tapi ketika kita bersahabat dan ada orang yang melakukan suatu tindakan yang salah, yang harus kita benarkan di sana, maka sikap kita adalah seperti demikian. Kita harus katakan, tidak peduli apa yang telah engkau lakukan, aku bersedia memaafkanmu dan memberi engkau
kuasa untuk berubah. Jadi ketika kita bersahabat dengan orang, lalu orang itu melakukan suatu tindakan kejahatan, atau suasana hatinya sedang galau, atau dia melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan, maka sikap kita bukanlah menerima dia apa adanya, tapi sikap kita adalah bantu dia untuk menjadi versi yang terbaik. Bantu dia untuk bisa mengalahkan dosanya. Bantu dia untuk menjadi orang yang benar, orang yang telah diselamatkan. Jadi ada perbedaan pandangan ketika kita bersahabat. Bukan sekedar bersahabat, tapi ada misi yang harus kita lakukan. Sekarang kita masuk kepada suatu pelajaran bagaimana kita menyampaikan kebenaran tapi masih memelihara kasih persahabatan. Karena sudah pasti ketika kita menyatakan kesalahan, menegur orang lain, menuntun dia dalam kebenaran, maka orang itu akan merasa bahwa kita seperti lebih suci darinya, dan orang itu akan menghindar dari kita. Pelajaran hari Kamis dengan topik membagikan kebenaran dengan penuh kasih. Di sana kita akan melihat beberapa poin untuk menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih. Kalau kita melihat pada 1 Petrus 3 ayat 15, ayat inti pelajaran kita, di sana kita akan melihat dua sifat bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Pada kalimat yang terakhir, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran kepada sahabat kita harus menyampaikannya dengan lemah lembut dan dengan hormat. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang itu, karena ia di mata orang mungkin rendah. Sebagaimana Yesus melihat orang Samaria. Yesus melihat orang Samaria adalah orang yang berharga. Meskipun di mata dunia mereka orang-orang Samaria adalah orang-orang yang rendahan. Itu pelajaran bagaimana caranya kita untuk menyatakan kebenaran dengan penuh kasih. Lalu di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, Paulus menasihati anak didiknya Timotius untuk beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi Paulus menambahkan ada dua sifat lagi, yaitu dengan penuh kesabaran dan dengan penuh sifat pengajaran. Jadi ketika kita menegur, ketika kita menasihati, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendidik, untuk menuntun orang kepada kebenaran. Lalu yang terakhir di dalam Titus 3 ayat 5, Paulus mengingatkan Titus bahwa kebaikan dan kasih Tuhanlah yang menyelamatkan, dan mengingatkan mereka yang telah dilahirkan kembali di dalam Dia. Jadi hanya kebaikan dan kasih Tuhan yang menyelamatkan mereka yang telah dilahirkan kembali dalam Dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dalam bagaimana caranya membagikan kasih itu, yang pertama harus disampaikan dengan lemah lembut dan hormat. Jangan rendahkan orang yang berdosa, jangan rendahkan orang yang belum mengenal kebenaran. Lalu yang kedua, mungkin orang tersebut akan susah dalam memahami kebenaran. Ajarlah dia dengan sabar, ajarlah dia dengan penuh pengajaran. Lalu yang berikutnya, dia berubah oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan saja. Jadi kita sudah pelajari beberapa poin penting pada pelajaran sepekan ini dalam mengembangkan sikap yang memenangkan. Yang pertama tadi, kita harus melihat orang dengan kacamata Yesus, di mana setiap orang berharga. Siapapun, meskipun di mata dunia ini berbuat perbuatan yang keji, ia adalah seorang yang jahat, tetapi bagi orang-orang Kristen, kita harus melihat semua orang berharga.
Ketika kita melihat orang itu berharga, maka kita akan membangun relasi dengannya, sebagaimana Yesus membangun relasi dengan perempuan Samaria. Lalu ketika kita membangun relasi dengan orang, maka kita harus menyesuaikan sikap kita dengan orang tersebut. Apabila orang tersebut memiliki kualitas rohani yang tinggi, maka kita kasih makanan yang berat. Tapi jika orang yang kita temui itu memiliki kualitas rohani yang rendah, maka kita harus memberikan makanan yang lembut. Sebagaimana Kristus dalam menanggapi dua wanita yang telah kita pelajari. Kemudian dalam membagikan kebenaran firman Tuhan haruslah penuh dengan kasih, penuh dengan lemah lembut dan hormat, penuh dengan kesabaran dan pengajaran. Dan oleh karena kebaikan dan kasih Tuhanlah orang itu dapat diselamatkan. Ada satu kutipan yang saya ingin bacakan sekaligus menutup pelajaran kita, ditulis oleh Ellen G. White pada buku Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 189. Jika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan menjadi baik hati dan sopan serta lemah lembut dan mengasihani atau penuh belas kasihan, akan ada 100 pertobatan kepada kebenaran di mana sekarang hanya ada satu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita menyampaikan kebenaran dengan kasih, dengan menyesuaikan sikap kita sebagaimana Yesus, maka yang White katakan akan ada 100, padahal sekarang hanya satu. Luar biasa kebenaran ini. Ketika kita dapat menyampaikannya dengan penuh kelemah lembutan, penuh kasih, maka Ellen G. White bilang akan ada pertobatan yang banyak. Kita belajar dari kesalahan. Mungkin kita selama ini memiliki cara yang berbeda, cara yang salah. Tapi melalui pelajaran minggu ini, marilah kita bentuk kembali metode-metode kita dalam menyampaikan kebenaran, sehingga orang banyak datang. Karena kebenaran yang kita sampaikan adalah kebenaran yang penuh kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar bagaimana cara kami untuk melayani orang-orang di sekitar kami dengan cara Yesus saja. Bantu kami untuk dapat melihat orang lain sebagaimana Yesus melihat mereka. Bantu kami untuk dapat menyesuaikan sikap kami ketika kami berkomunikasi dengan mereka. Bantu kami ya Tuhan untuk dimiliki keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Bantu kami untuk ketika kami menyampaikan kebenaran, cara kami adalah cara yang lemah lembut, cara yang penuh kasih, cara yang penuh hormat, cara yang penuh kesabaran dan pengajaran, sehingga ketika orang itu mau mengikut Yesus, ketika dia mau berbalik dari cara yang salah, maka hanya kebaikan dan kasih Tuhan sajalah yang menyelamatkan dia. Bukan karena kebanggaan kami, tapi karena karunia Tuhan saja. Bantu kami untuk dalam minggu yang depan akan berjalan ini, kami dapat menerapkan pelajaran minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.